Halo peserta MPLS SMK Dwija Bakti 1 Jombang. Saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengoperasikan Google Classroom. Pastinya kalian sudah menginstal aplikasi Google Classroom di HP masing-masing. Maka langkah yang harus dilakukan yaitu kalian harus mengetahui kode kelas untuk join ke Classroom tersebut. Dari mana kita bisa mendapatkan kode kelasnya? Kode kelasnya bisa didapatkan dari grup WhatsApp yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru pendamping. Atau kalian bisa cek di website smkdb1jombang.sch.id. Caranya akan saya praktekkan join lewat website smkdb1 Jombang. Saya membuka terlebih dahulu website tersebut, kemudian saya cari informasi tentang kode kelas yang ada di website tersebut. Kalian bisa membuka website ini lewat browser yang terinstal di HP. Bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Opera Mini, Firefox, atau browser bawaan HP yang sudah terinstal. Saya akan memberikan contoh membuka website SMKDB1 Jombang lewat Google Chrome. Nah, saya clear dulu supaya tidak bingung. Kalau untuk kalian tidak perlu clear browsing data seperti saya. Ini hanya contoh, barangkali di HP-nya tidak bisa membuka website SMKDB1. Maka yang harus dilakukan yaitu mengclear atau menghapus data yang ada di browser tersebut. Ditunggu. Ini agak lama karena di HP saya banyak data browser, data history yang masih tersimpan. Sudah beres, selesai. Saya buka website smkdb1jombang.sch.id. .sch.id. Oke, go. Nah, di homepage tampilan website SMKDB1 Jombang ada 3 pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu kode dan link gabung kelas Google Classroom. Yang kedua jadwal MPLS, yang ketiga adalah teknis MPLS. Nah, di sini yang harus diklik yaitu yang paling atas, kode dan link gabungnya. Yang kedua, kalian bisa melihat jadwal MPLS, pelajaran apa saja, materi apa saja yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pemateri di setiap hari kalian melaksanakan MPLS daring. Dan yang ketiga ada teknis MPLS. Nah, teknis MPLS ini adalah tutorial atau mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kalian melaksanakan MPLS daring. Contoh akan saya buka untuk teknis MPLS terlebih dahulu. Di sini bisa kalian baca ya. Jadi yang kemarin belum sempat baca silakan dicek dulu di sini. Kemudian saya kembali, akan saya langsung pindah ke kode dan link gabung. Nah, di sini ada password. Diisikan password MPLS DB1. Oke, enter. Jika passwordnya salah, maka halaman tidak dapat dibuka. Nah, di situ sudah jelas ada kode dan link gabung kelas Google Classroom. Yang di kolom ketiga ada kode dan di kolom keempat ada link undangan kelas. Nah, biasanya yang terjadi adalah kalian kurang teliti. Kalian kan sudah masuk ke kelasnya masing-masing. Otomatis kalau kalian sudah mencermati kelasnya, maka tidak mungkin salah masuk kode kelas ke kelas yang lain. Contoh, ada sebuah kasus siswa 10 TKJ 1. Nah, ternyata entah kurang teliti atau bagaimana, ternyata dia masuk ke kelas 10 DPIB 1. Nah, kalau sudah seperti ini, maka mungkin Bapak Ibu guru pendamping akan mengeluarkan kalian dari kelas yang sudah join, yang sudah gabung, dengan alasan bahwa kalian salah masuk kelas. Dan yang kedua adalah kalian tidak sesuai dengan kelas
yang ada di MPLS. Jadi jangan sampai salah untuk pemilihan kelas. Nah, cara memilihnya seperti apa? Kita baca dari sebelah kiri terlebih dahulu. Ada nomor, kelas, kode, dan link undangan kelas. Nah, jika kalian kelas 10 TITL 1. Nah, di situ kan sudah jelas ada kodenya SUAWKMH. Kemudian di sebelahnya ada linknya. Nah, solusi paling mudah supaya kalian bisa join ke dalam link kelasnya, ke dalam classroomnya, tidak perlu mengetikkan kode. Yang dikhawatirkan ketika kalian mengetikkan kode ini sifatnya case sensitif. Jadi huruf besar, huruf kecil, spasi, angka itu berpengaruh. Nah, solusinya bisa langsung diklik saja yang berwarna biru, tulisan berwarna biru, link undangan kelas. Nah, saya akan join ke 10 TTL 1 contoh. Saya klik langsung 10 TTL 1. Nah, dia langsung membuka dengan apa itu? Itu ada pilihan Classroom, browser, atau yang lainnya, aplikasi yang lainnya. Pastikan kalian memilih Classroom. Dan memang sebelumnya sudah terinstall Classroom. Kalau nanti di Open with ini dibuka dengan, ya kalau bahasa Indonesianya kan Open with ini kan buka dengan. Kalau kalian belum menginstal Classroom, otomatis ya tidak muncul di bagian Open with ini Classroomnya. Jadi harus terinstall ya. Jadi yang memang belum sempat menginstal di hari Sabtu, silahkan diinstal hari ini sebelum kalian melaksanakan MPLS daring nanti jam 8 sampai jam setengah 10. Oke, Classroom dibuka. Nah, ini emailnya kan sudah login ke dalam HP-nya, sudah ada emailnya di HP-nya, tinggal diklik join kelas. Nah, sudah masuk ke kelas 10 TITL 1. Jika sudah muncul seperti ini, maka kalian tinggal mengumpulkan tugas, tinggal membaca informasi yang ada di Google Classroom. Nah, nanti jam 8 akan ada sesi Google Meet antara kalian dengan Bapak Ibu guru pendamping dan Bapak Ibu guru pemateri. Ya. Untuk masuk ke Google Meet-nya tidak perlu bingung-bingung, yang terpenting sudah menginstal aplikasi Google Meet terlebih dahulu. Di sini ada 3 tab, ada tab Stream, Classwork, dan People. Nah, kalau di bahasa Indonesia, Stream itu artinya informasi tentang classroom-nya, pengumuman-pengumuman yang ada di classroom tersebut. Classwork adalah tugas kelas, dan yang terakhir adalah People. Nah, People itu untuk melihat teman-teman kalian dalam satu kelas, ya, untuk melihat personil kelasnya. Dipilih yang kedua Classwork. Nah, Classwork di situ sudah jelas ada topik-topik per hari yang harus kalian ikuti. Entah nanti itu diisi Bapak Ibu guru absensi harian, diisi tentang pengumpulan tugasnya, tempat pengumpulan tugasnya. Nah, kalian ikuti per harinya. Jadi kalau hari Senin, hari pertama, itu pasti diawali dengan kode atau link meetingnya. Nah, untuk kode atau link meeting ini sama dari hari pertama sampai hari terakhir. Ini kan sudah diatur hari pertama, hari kedua, ketiga, 4, 6, 7, 8. Sorry, ini ada yang hilang ya, hari kelima. Nah, untuk kode atau link meeting kelasnya ini semuanya sama dari hari pertama ya. Jadi kalian tinggal klik saja untuk joinnya hari pertama. Contoh saya join kode atau link meeting. Nah, di situ ada keterangan, silahkan klik link di bawah ini dan pastikan sudah terinstall Google Meet di HP-nya serta memiliki koneksi internet yang aktif. Nah, untuk koneksi internet pastikan memang koneksi internet kalian dalam kondisi yang bagus, dalam jaringan yang lancar. Ya, yang kedua, kode meeting ini bersifat tetap sampai dengan hari terakhir MPLS daring. Jadi kalau kalian sudah mengikuti gladi bersih di hari Sabtu atau hari Minggu, insya Allah kalian akan lebih mudah cara mengoperasikan Google Meet. Dan juga ini linknya akan tetap. Oke, akan saya klik langsung attachment-nya
lampirannya tentang rapat video kelasnya. Oke, tinggal diklik saja. Nah, dia langsung membuka. Nah, di sini dia langsung muncul. Nah, kalau memang kode kelasnya ini, kode room meetingnya ini sudah dibuka oleh Bapak Ibu guru, maka ketika kalian klik ask to join atau minta bergabung, loadingnya akan cepat, profilnya akan cepat. Jadi sifat dari Classroom ini menunggu persetujuan masuk. Jadi ketika kalian sudah diklik ask to join, nah kalau seperti ini karena kode kelasnya belum dibuka, kode meeting roomnya untuk kelas, untuk Google Meet-nya belum dibuka. Nah, jika kalau sudah dibuka, otomatis loadingnya akan cepat dan Bapak Ibu guru pendamping akan langsung mengapproval kalian ke dalam ke dalam meeting room Google Meet yang sudah diklik join sebelumnya, yang sudah diklik linknya. Oke, cancel karena ini belum mulai ya. Udah, itu caranya untuk join ke Google Meet. Nah, bagaimana cara mengumpulkan tugasnya atau bagaimana cara kalian nanti absensi di Google Classroom ini. Nah, untuk kedua bagian ini akan saya pisah di video tutorial lainnya agar kalian tidak terlalu lama dalam menonton video per partnya ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.